Oke, halo semuanya, kembali ke saya di Al Channel. Oke guys ya, jadi sekarang jam kurang 10 menit, jam 3 sore guys. Dan saya sedang menuju ke suatu tempat untuk membeli jack audio. Sekalian untuk apa ya? Sekalian untuk coba-coba action cam yang baru saya beli, yang di depan sini ini. Di depan sini mudah-mudahan kelihatan ya guys ya. Ntar, kurang kencang. Dan ini merupakan action cam yang harganya di bawah 1 jutaan ya guys. Tapi kita tidak akan bahas action cam itu sekarang, kan, tetapi kita akan bahas sesuatu yang lebih penting, yaitu memory card ya guys. Sawas. Oke, jadi memory card untuk action cam itu tidak sembarang memori guys ya. Ada spesifikasi tertentu untuk kita gunakan di action cam yang kita punya. Nah, kenapa? Kalau macet. Nah, kenapa? Kalau kita salah pilih memori untuk digunakan di action cam, biasanya video kita itu tidak akan bagus ya guys ya. Video kita tidak akan sempurna. Biasanya filenya akan korup, atau saat action cam ini merekam, videonya biasa berhenti tiba-tiba, kemudian lanjut lagi sekitar 1 menit, stop, lanjut lagi. Jadi filenya itu banyak ya guys ya. Dan yang paling parahnya itu tadi, filenya korup ya kan. Capek-capek ngerekam, bicara panjang lebar, ternyata filenya korup ya guys. Jadi memory card dan action cam itu bagaikan suatu pasangan yang harus sama guys, harus saling melengkapi. Kenapa? Karena action cam ini dan memorinya itu sama dengan pasangan guys, sama dengan pacar atau istri. Kalau kita salah pilih, ya berantakan ya guys ya. Oke, kita kembali ke topiknya, yaitu memory card tadi ya. Jadi memory card juga harus disesuaikan dengan action cam. Biasanya di action cam sudah terdapat spesifikasi memori yang harus digunakan. Dan juga ada beberapa action cam yang sudah menyediakan memori yang sesuai dengan standar dari action cam-nya. Nah, jika kita ingin beli di luar ya, beli tersendiri berpisah dengan action cam-nya, biasanya kita bingung ya guys ya. Ternyata di luar sana banyak sekali merek-merek atau brand-brand memori yang tentunya bagi kita orang awam itu kesulitan dalam memilih. Nah, di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk kalian memori yang baik digunakan untuk action cam. Oke, yang pertama untuk kelasnya dulu. Jadi memori itu ada kelas-kelasnya, dan yang diutamakan untuk action cam itu kelas 10 guys. Jadi kalau kalian ingin beli, pastikan memorinya itu kelas 10. Nah, untuk mengetahui itu memori kelas 10 atau bukan, kalian bisa tanyakan langsung ke penjualnya, atau kalian bisa cek di kepingan memorinya. Biasanya ada tulisan C10 ya guys.
atau di bungkusannya, packagingnya biasa ada tulisan C10 atau kelas 10. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan kita bahas adalah brandnya ya. Jadi saya pribadi menggunakan dua brand, mungkin bisa juga jadi rekomendasi kalian. Yang pertama itu SanDisk, yang kedua Vigen. Nah, SanDisk juga bukan sembarang. Jadi SanDisk itu banyak seri-serinya guys. Vigen juga seperti itu. Nah, yang cocok untuk action cam itu dan sudah kelas 10 tentunya. Yang pertama kita ke SanDisk dulu ya. SanDisk yang ekstrim guys. Pertama yaitu SanDisk Extreme. Nah, SanDisk Extreme ini saya gunakan di kamera yang di sini, kamera yang di depan ini, yang mengarah ke wajah saya guys ya. Nah, itu saya gunakan memori SanDisk Extreme. Dan itu sudah sangat cukup untuk mendukung kualitas gambar yang bagus. Kualitasnya juga tidak tidak pecah-pecah ya guys, dan tidak putus-putus juga. Dan yang kedua yaitu SanDisk Extreme Pro. SanDisk Extreme Pro ini diklaim lebih bagus daripada SanDisk Extreme. Kecepatan baca tulisnya pun lebih cepat. Kalian bisa cek spesifikasinya di packagingnya tentunya. Nah, kalau SanDisk Extreme Pro ini sampai di angka berapa ya? 100 Mbps untuk kecepatan bacanya. Dan untuk SanDisk Extreme yang tidak ada Pro-nya itu tidak sampai 100 guys, di kisaran 9 berapa ya? 8 mungkin ya. Tapi menurut saya SanDisk Extreme sebenarnya sudah sangat mendukung ya. Untuk video 4K pun bisa. Saya sendiri selama ini menggunakan resolusi 1080 60 fps. Nah, kita beralih ke brand yang kedua, yaitu Vigen. Nah, Vigen ini juga ada dua tipe guys. Yang pertama Vigen Turbo Series. Nah, ini Vigen Turbo Series yang spesifikasinya hampir sama dengan SanDisk Extreme. Akan tetapi kekurangannya hanya mendukung resolusi video HD alias 1080 60 fps. Kalau 4K di memorinya tidak ditulis bahwa memori ini bisa mendukung video 4K. Nah, untuk memori itu saya gunakan di handphone saya. Jadi di handphone saya itu saya menggunakan memori SanDisk memori Vigen Turbo Series. Nah, yang kedua, tipe yang kedua itu ini lumayan mahal ya guys ya, yaitu Vigen Hyper Series. Nah, ini lebih bagus lagi,
spesifikasinya hampir sama dengan SanDisk Extreme Pro. Dan memori VGen yang satu ini sudah bisa mendukung resolusi video 4K. Kalau yang ini saya belum punya karena lumayan harganya juga lumayan mahal ya guys ya. Nah itu dia tadi 4 memori yang bisa menjadi rekomendasi kalian untuk membeli memory card untuk action cam. Nah selanjutnya adalah tips membeli. Jadi yang kita bahas adalah tips membeli ya kan. Jadi tips yang pertama yaitu biar nggak ketipu guys, belilah di official store-nya langsung. Di toko-toko online, dua brand ini sudah mempunyai official store-nya masing-masing. Jadi kalian tinggal beli di sana. Kalaupun kalian terpaksa beli di luar, tidak di official store-nya langsung, kalian bisa cek untuk SanDisk, kalian bisa cek bungkusannya atau packaging, pokoknya itulah bungkusannya lah ya. Kalian bisa cek hologramnya guys, biasanya ada hologramnya. Contoh hologramnya seperti ini, kalian bisa lihat. Kemudian untuk VGen sendiri biasanya hologramnya itu ada di kepingan memorinya dan juga bungkusannya. Dan tips yang kedua, jika ingin membeli memory card, kan memory card juga ada kapasitasnya, mulai dari 8, 16, 32, 64 sampai 128. Saya tidak tahu kalau masih ada atasnya lagi. Nah, kalau saya pribadi itu membeli kapasitas semuanya yang 32 GB guys, karena sering dipakai. Nah, apa hubungannya kapasitas dengan seringnya dipakai? Karena kan memori itu juga ada usianya guys. Usianya sampai kapan? Jadi usianya itu tergantung dari pemakaian. Jadi kalau kalian sering-sering memakai memori, kalian sebaiknya beli yang kapasitasnya tidak terlalu tinggi guys ya, karena harganya juga lumayan mahal. Dan biasanya fotografer yang sibuk, yang kameranya sering kepakai itu biasanya mereka beli yang tidak terlalu tinggi kapasitasnya guys, karena mereka menghindari yang namanya menyimpan file di memori itu. Jadi kalau bisa cepat-cepat di copy lah, dikarenakan memori itu ada batas usianya guys. Kalau batas usianya sudah sampai, nah itu memori kita sudah tidak bisa digunakan lagi ya kan, balik lagi ya kan. Jadi mending kita beli yang standar-standar saja. Kalau saran saya sih 32 guys, untuk penggunaan yang tidak terlalu sering dan tidak jarang juga. Dan keempat tipe memori tadi dari dua brand yang berbeda. 3 pernah saya coba, sekarang ini saya coba dan hasilnya sangat memuaskan. Kecuali satu ya, yang saya bilang tadi,
Itu menurut saya terlalu mahal untuk saya guys. Untuk kepingan memori di harga segitu lumayan mahal untuk saya. Sedangkan spesifikasinya itu sama, yaitu tadi memori VGen Hyper Series. Aduh, lubang. Oke, karena saya juga sudah sampai di tujuan, sudah hampir sampai. Saya tutup videonya. Semoga videonya bermanfaat, dan jika bermanfaat klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya akhiri videonya dengan ucapan see you next time.